Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Rider Ducati Lenovo Marquez bertekad mengincar kemenangan di MotoGP Italia 2025. Marquez diketahui tampil sangat perkasa di seri Aragon 2 pekan lalu. Sebab ia mencatatkan waktu tercepat di semua sesi, menyabet pole, menyapu bersih kemenangan di sprint dan Grand Prix, serta membubuhkan waktu tercepat di kedua balapan. Alhasil ia dijagokan menang di Mugello akhir pekan ini. Jika berhasil memenangi balapan utama, maka itu akan jadi kemenangannya yang ke-93 selama berkarir di ajang Grand Prix, sesuai dengan nomor balapnya sendiri. Saat ini, Marquez telah mengoleksi 92 kemenangan selama berkarir di Grand Prix, yang 66 diantaranya ia raih di kelas MotoGP. Saat ini ia menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak ketiga, di belakang Giacomo Agostini dengan 122 kemenangan dan Valentino Rossi yang telah mengoleksi 115 kemenangan. Francesco Bagnaia memasuki Grand Prix Italia di Mugello dengan tekanan tinggi dan ekspektasi besar. Setelah kemenangan terakhirnya di kota, juara dunia 2 kali ini belum kembali ke puncak dan kini tertinggal 93 poin dari rekan setimnya Marc Marquez dalam klasemen MotoGP 2025. GP Italia akhir pekan ini dinilai sebagai titik balik potensial bagi Bagnaia di musim ini. Kepada Crash, ia menekankan bahwa kegagalan tampil kompetitif di sirkuit ini akan menjadi tanda peringatan besar untuk sisa musim. Di Aragon, Bagnaia menemukan peningkatan performa setelah mengganti cakram rem depan dari ukuran 340 mm ke 355 mm. Perubahan tersebut meningkatkan rasa percaya dirinya, meskipun ia mengakui bahwa itu bukan solusi terbaik. Menurutnya, karakter sirkuit Mugello dengan tata letaknya yang mengalir menyulitkan penggunaan rem 355 mm karena suhu kerja rem tidak akan optimal. Oleh karena itu ia diperkirakan akan kembali ke cakram standar 340 mm. Meski mengakui bahwa ia belum selevel dengan Marc dan Alex Marquez, Bagnaia tetap berharap bisa membalikkan keadaan. Fabio Di Giannantonio mengatakan bahwa dirinya belum berada dalam performa terbaiknya di MotoGP. Dari laman resmi MotoGP, rider Pertamina VR46 itu mengakui bahwa musim 2025 masih merupakan fase perkembangan baginya. Meski telah meraih 2 podium di Austin dan Silverstone Sprint, saya tahu potensi saya. Hasilnya belum sesuai dengan level kami. Saya ingin berada di titik yang lebih lengkap musim ini, tapi karena banyak faktor, kami masih membangun Optimus Fabio seperti Transformers. Musim ini adalah pertama bagi Di Giannantonio dengan kontrak pabrikan penuh. Dengan dukungan langsung dari Ducati dan Gigi Daliknya, ia merasa lebih siap untuk bersaing di level tertinggi. Bagi Fabio, dikelilingi orang-orang yang memberikan usaha maksimal, membuatnya makin termotivasi untuk bekerja lebih keras. Dengan pondasi kuat dan semangat tinggi, ia yakin hasil besar hanya tinggal menunggu waktu. Saya sekarang punya alat untuk menang. Dukungan teknis dan tim yang bekerja keras membuat saya selalu termotivasi. Pertamina Enduro VR46 meluncurkan livery spesial untuk gelaran MotoGP Italia 2025 pekan ini. Livery spesial tersebut adalah bentuk penghormatan yang didedikasikan pada Cesare Cremonini. Cremonini adalah penyanyi Italia yang baru saja merilis album bertajuk Alaska Baby pada November 2024. Selain itu, Cremonini juga menggelar konser di Bologna pada pekan ini. Livery motor Ducati ini menyerupai warna album Alaska Baby, yakni warna Aurora Borealis. Warna ungu dan biru muda akan menghias motor Pertamina Enduro VR46. Marco Bezzecchi memasuki Grand Prix Italia dengan tekad untuk mengatasi masalah kualifikasi
yang telah menghambat performanya dalam beberapa balapan terakhir. Meski tampil kompetitif dan mampu bersaing di barisan depan dalam 4 seri terakhir, Bezzecchi hanya sekali berhasil lolos ke posisi 10 besar di sesi kualifikasi. Hal ini menjadi tantangan utamanya, terutama karena ia menunjukkan kecepatan impresif saat menang di Silverstone, meski memulai dari posisi ke-11. Uji coba pasca balapan di Motorland Aragon menjadi momen penting bagi pembalap Aprilia Racing itu. Ia mencatat waktu tercepat kedua dalam pengujian, hasil yang memberi dorongan kepercayaan diri menjelang balapan di Mugello. Bezzecchi menyadari kondisi lintasan saat tes tidak sepenuhnya merefleksikan situasi balapan, namun ia tetap optimis dengan hasil kerja timnya. Ia menekankan pentingnya terus mencoba dan bekerja keras untuk meningkatkan performanya. Bezzecchi berharap dapat menerjemahkan progres tersebut ke performa yang kuat di Mugello yang merupakan balapan kandangnya dan menjadikannya awal dari konsistensi hingga akhir musim nanti. Jack Miller bersikap tenang dan realistis menanggapi kabar bahwa Toprak Razgatlioglu resmi bergabung dengan Pramac Yamaha untuk musim MotoGP mendatang. Miller saat ini menjalani kontrak 1 tahun bersama tim satelit Yamaha dan masa depannya belum sepenuhnya jelas. Begitu pula dengan Miguel Oliveira, rekan setimnya yang masih menunggu konfirmasi opsi tahun kedua. Miller sendiri tidak menampik soal ketidakpastian yang ada, namun tetap berfokus pada kinerjanya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan tentang itu. Saya hanya berusaha melakukan pekerjaan terbaik yang saya bisa. Masih banyak balapan ke depan. Kami akan terus bersemangat dan berjuang. Kini Yamaha berencana menyelesaikan susunan pembalapnya sebelum jeda musim panas. Miller sendiri yang kini mulai menunjukkan konsistensinya bersama Pramac menegaskan bahwa setiap balapan adalah kesempatan untuk memperkuat posisinya di grid MotoGP 2026. Fabio Quartararo datang ke Grand Prix Italia di Mugello akhir pekan ini dengan satu misi penting, yakni menghentikan tren negatif 3 kali gagal finish berturut-turut di MotoGP 2025. Setelah mengakhiri puasa podium Yamaha dengan finish kedua di Jerez, Quartararo mengalami kecelakaan saat hujan di Le Mans. Di Silverstone, ia gagal finish karena masalah ride height device dan nasib buruk berlanjut di Aragon, di mana ia kembali terjatuh dalam balapan dengan grip rendah. Namun Mugello bisa menjadi titik balik. Ia memiliki catatan baik di sirkuit ini, termasuk kemenangan tahun 2021 dan podium 2022, di mana saat itu ia menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang menang di trek tersebut dalam beberapa musim terakhir. Akhir pekan ini Quartararo akan mendapat dukungan teknis dari beberapa komponen baru Yamaha yang diuji coba di Aragon. Ia menyatakan ada indikasi positif yang bisa berguna di Mugello, terutama karena cengkraman trek di sana biasanya lebih baik daripada Aragon. Beberapa hal dari tes Aragon terlihat menjanjikan dan bisa bekerja di Mugello. Saya suka sirkuit ini dan grip di sini biasanya lebih baik. Kami akan berusaha keras seperti biasa. Yamaha secara resmi merekrut Andrea Dovizioso sebagai pembalap penguji mereka yang baru di MotoGP untuk 2025 sampai 2027. Dovizioso sendiri sejatinya sudah terlibat dalam agenda pengembangan motor YZR M1 sejak pertengahan tahun lalu, meski sebagai pengganti bagi Crutchlow yang cedera. Yamaha melalui Paolo Pavesio sebagai Managing Director dengan bahagia mengumumkan kesepakatan dengan mantan pembalap mereka. Andrea Dovizioso akan bergabung dengan nama-nama seperti Cal Crutchlow dan Augusto Fernandez sebagai tim penguji Yamaha. Dari laman resmi Yamaha MotoGP, Pavesio mengungkapkan bahwa Dovizioso tidak hanya berperan sebagai pembalap penguji, tetapi juga penasihat performa pembalap. Dovizioso akan menjembatani komunikasi antara pembalap yang berbekal sensasi di motor dengan insinyur yang bermodalkan data telemetri. Yuki Tsunoda
Mengakui dirinya berada di bawah tekanan besar menyusul tren penurunan performa yang dialaminya di musim Formula One saat ini bersama Red Bull. Dalam balapan ke-100-nya di Grand Prix Kanada, pembalap asal Jepang itu hanya mampu finish di posisi ke-12 setelah menerima penalti 10 posisi akibat pelanggaran saat bendera merah di sesi latihan. Penalti tersebut membuatnya harus start dari barisan paling belakang. Hasil ini menjadi balapan ketiga berturut-turut di mana Tsunoda gagal mengamankan poin, sementara rekan setimnya, Max Verstappen, terus tampil konsisten di posisi depan termasuk finish kedua di Montreal. Tsunoda mengakui situasi ini membuatnya merasakan tekanan besar, terutama saat ekspektasi terhadap performanya yang terus meningkat di awal gabung dengan Red Bull. Meski demikian, ia berusaha melihat sisi positif dari tantangan yang dihadapi sebagai kesempatan untuk berkembang dan membuktikan diri.